لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi manajerial dan sosiokultural, 40 soal manajerial dan 10 soal sosiokultural. Bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel SAI Edukasi, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan menyebarkan ilmu pengetahuan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Saya akan memberitahu rekan saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Jawaban untuk nomor 1 adalah D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Ya. Integritas level 2, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kita lanjut ke nomor 2. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat, lembur sampai pekerjaan selesai, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah E, yaitu meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Ya. Integritas dan kerjasama level 1, mampu bertindak sesuai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi kerjasama. Jadi secara kepribadian dan kerjasama dua-duanya terlaksana, mengantar ibu dan ikut menyelesaikan pekerjaan. Lanjut ke nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya, meminta pertimbangan teman dekat saya. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ya, ini levelnya level komunikasi level 3, yaitu berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan, tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, kompleks. Kita lanjut ke nomor 4. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah
Memalankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya, saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya, menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Melewati saja, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah C, yaitu menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Ya, levelnya adalah level 2, yaitu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Lanjut ke nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Kerjasama level 3, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Prinsipnya, cari jawaban yang paling bagus, yang paling tepat. Lanjut ke nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Kunci jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Lanjut ke nomor 7. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusannya yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Mengajak Dilan berdialog secara empat mata, meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Membentuk kelompok untuk menantang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang E, memberikannya saja, nanti juga dia sadar sendiri. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah A, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecahkan. Karena di sini mengandung solusi, ya. Carilah jawaban yang isinya adalah untuk mencari solusi. Lanjut ke nomor 8. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, mengajukan proposal kegiatan sekolah, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, meminta sumbangan pada orang tua. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Ini efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Lanjut ke nomor 9. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Biasa saja dan melakukannya, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri, marah dan mengeluh, panik dan merasa gelisah, mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah B, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Ya, ini levelnya adalah pengelolaan perubahan level 2, proaktif, beradaptasi, mengikuti perubahan.
Lanjut ke nomor 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyurahkan pendapat saya. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Ya, kerjasama level 2 menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Lanjut ke nomor 11. Anda sedang mengemudi kendara. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Menepi untuk mengangkat handphone, menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya, membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah A. Menepi untuk mengangkat handphone. Ya, ini pengambilan keputusan level 1, mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. Lanjut ke nomor 12. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika saat dalam keadaan terdesak, kapan saja saat kita bertugas, bila situasi dan kondisi memungkinkan, bila diminta oleh atasan, ketika ada imbalan setimpal. Ya, jelas jawaban yang paling tepat adalah yang B, kapan saja saat kita bertugas. Orientasi hasil levelnya level 2, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Lanjut ke nomor 13. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas, berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar, bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas, mengikuti saja suratan nasib. Kunci yang paling tepat untuk nomor 13 adalah A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Ya, pengembangan diri dan orang lain levelnya level 2, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Jangan mudah puas. Lanjut ke nomor 14. Suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele, sikap saya marah karena kemampuan saya dianggap rendah, sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan, melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati, meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai. Jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah D. Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Orientasi hasil levelnya level 1, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Lanjut ke nomor 15. Dalam proses pengambilan keputusan, saya suka melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota, mengambil alih proses pengambilan keputusan, mengusahakan agar pendapat saya diterima, menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya, mempercayakan keputusan pada kelompok. Jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Keputusan level 2, menganalisis masalah secara mendalam dalam pengambilan keputusan. Lanjut ke nomor 16. Milea dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dan atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya sehingga membuat Milea ragu untuk mengumpulkan tugasnya.
Apa yang harus Milea lakukan? Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lain. Lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. Menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak. Segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaan. Menunggu rekan kerjanya, karena jika mereka tidak selesai sebaiknya Melia juga tidak menyelesaikannya. Jawabannya adalah A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lain. Ya, orientasi hasil levelnya level 1, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Lanjut ke nomor 17. Suatu hari, atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak, dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 orang lebih awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin itu? Menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. Diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin itu adalah teman dekat Anda. Menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan tentang ketidakdisiplinan mereka. Jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Integritas levelnya level 2, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Ketika Anda sudah diberi kewenangan, berarti Anda berhak untuk menegur. Lanjut ke nomor 18. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Orientasi hasil levelnya level 1, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Lanjut ke nomor 19. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan, namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda? Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru itu. B. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah B. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. Orientasi hasil levelnya level 2, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Lanjut ke nomor 20.
Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah bingung bagaimana harus bersikap, penuh harapan akan perubahan, tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi, pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses, berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Kunci jawabannya adalah B, penuh harap akan perubahan. Perubahan level 1 mengikuti perubahan secara terbuka. Lanjut ke nomor 21. Suatu ketika, karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Bercerita mengenai masalah saya pada rekan kerja, bekerja dengan bermalas-malasan, beristirahat lebih lama agar suasana hati dapat membalik, tetap bekerja seperti biasa, pulang lebih cepat agar tidak semakin stres. Kunci jawaban untuk nomor 21 adalah D, tetap bekerja seperti biasa. Levelnya level 1 integritas, mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika, organisasi dalam kapasitas pribadi. Lanjut ke nomor 22. Anda adalah seorang anggota dari sebuah organisasi yang memiliki aturan bahwa setiap anggotanya dilarang untuk menggunakan fasilitas organisasi tanpa izin. Suatu ketika, karena suatu alasan Anda melanggar peraturan tersebut dan mendapat teguran, sikap Anda adalah memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar peraturan tersebut. B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota lain. C, menemui ketua organisasi sebelum mendapat teguran. D, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban yang akan saya berikan. E, pasrah akan nasib yang akan diterima. Kunci jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun akan menghadapi konsekuensinya untuk dibenci oleh orang. Ya, levelnya level 1 integritas, mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Lanjut ke nomor 23. Manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu Anda dalam tim terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 23 adalah C, mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukan lagi. Lanjut ke nomor 24. Apakah Anda menunjukkan inisiatif berusaha untuk mengerjakan prestasi kerja? Ya, silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 24 adalah A, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Lanjut ke nomor 25. Tahun ini saya lulus dari salah satu universitas ternama di Sumatera Utara dengan predikat IPK yang sangat memuaskan. Hal ini membuat saya semangat karena dengan prestasi seperti ini mudah-mudahan bagi saya untuk diterima di perusahaan yang saya inginkan. Setelah melamar ke sana kemari, akhirnya ada beberapa perusahaan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk wawancara. Hasil dari wawancara Anda diterima sebagai salah satu dan karyawan di perusahaan, namun masih dalam batas magang. Anda dapat menerima hal itu karena mungkin perusahaan ingin melihat bagaimana kinerja Anda.
Namun yang membuat Anda sedikit keberatan adalah penempatan kerja yang dibebankan sangat jauh dari ekspektasi Anda. Penempatan Anda sangat jauh dari dunia yang Anda bayangkan. Bagaimana sikap Anda? Silahkan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 25 adalah C. Saya pasti akan menikmati kehidupan di sini. Demikian pembahasan 25 soal kompetensi manajerial. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Untuk yang 15 soal dan 10 soal sosiokultural bisa disimak di bagian selanjutnya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.